Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sasena di Sasona Expose. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita akan kembali membahas kasus Subang di mana kasus ini terjadi di tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Ternyata kasus ini belum beres juga ya. Walaupun di sini sudah ada dua narapidana yaitu Pak Yosep ini selaku ayah dan suami korban, di mana korbannya ini adalah Ibu Tuti Suwartini umur 55 saat itu ya, ini sebagai istrinya Pak Yosep, dan juga anak gadisnya Amalia Mustika Ratu yang saat itu berumur 23 tahun. Kedua korban ini ditemukan dalam keadaan tidak berbusana, ditaruh di mobil bagasi Alphardnya dengan posisi sepertinya sudah dibersihkan atau dimandikan, mungkin untuk menghilangkan jejak ya. Bergulirnya waktu, banyak saksi sudah diperiksa, banyak barang bukti yang sudah diperiksa, penyidikan ternyata belum juga membuahkan hasil siapa pelakunya. Nah, pada tahun 2023, tepatnya bulan Oktober, ada pengakuan dari Muhammad Ramdhanu, saat itu salah satu saksi juga. Nah, kebetulan Ramdhanu ini adalah keponakan korban dan sepupu korban, artinya keponakan Pak Yosep juga. Di mana di situ dia melakukan pengakuan ini, itu dia adalah bagian dari pelaku. Sebenarnya kecurigaan terhadap Danu ini dari awal sudah ada ya. Di mana di situ dia diendus oleh K9 dan juga ditemukannya puntung rokok yang mengandung DNA-nya di TKP, tapi entah kenapa saat itu kepolisian tidak juga menetapkan dia tersangka. Baru dia mengaku ini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perjalanannya ini diadakanlah suatu rekonstruksi setelah si Ramdhanu ini mengakui dan mendaftarkan diri ke LPSK, minta perlindungan saksi dan korban, di mana permohonannya ke LPSK ini disetujui di ACC ya, dan di sana juga dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, saat itulah dia mengaku bersama 4 orang lainnya, diantaranya Pak Yosep, Ibu Mimin adalah istri kedua dari Pak Yosep, serta 2 anak tirinya, artinya anaknya Bu Mimin, yaitu Abi dan Ariki. Pak Yosep sudah divonis 20 tahun penjara dan sudah naik banding ditolak, dan juga sudah kasasi juga ditolak, tinggal PK. Nah, PK ini tentunya diperlukan suatu novum baru yang belum pernah dibahas dalam persidangan-persidangan yang sudah berjalan ya. Apakah Pak Yosep mempunyai novum baru? Karena sampai sekarang Pak Yosep itu tidak mengakui walaupun sudah divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Danu yang berperan sebagai justice kolaborator ini divonis 4 tahun. Mungkin dalam tahun depan sudah bebas ya. Nah, sekarang ini persidangan Abi terdakwa nomor 3 ini sedang berlangsung. Sedangkan ada 2 tersangka Bu Mimin dan Ariki sudah 2 kali prapit tapi juga ditolak. Tapi anehnya kedua orang ini tidak ditahan-tahan, tidak segera diadili. Terkesan memang dicicil. Apakah kepolisian ini kurang alat bukti atau ada pertimbangan lain? Nah, sekarang terdakwa nomor 3 Abi sedang disidang ya, di mana di situ keterangan-keterangan saksi yang memberatkannya adalah Danu itu sendiri yang mengaku memang malam itu bersama Pak Yosep, Mimin, Abi dan Ariki. Selain itu ada saksi juga, beberapa saksi ya seperti Wekis dan lainnya ini juga berkesaksian yang sama melihat Abi. Ada yang melihat Abi di depan TKP, ada yang melihat Abi beli gorengan di sekitar gak jauh dari TKP, dan juga awalnya ada salah satu saksi kunci sebenarnya namanya Dodo. Ini adalah supir angkot yang melintas di pagi itu depan TKP. Dulu pernah berkesaksian bahwa yang menyetir mobil Alphard ini adalah Abi ya, atau mirip Abi, tapi sekarang kayaknya berubah. Oh iya, kalau di foto itu mirip, tapi kalau lihat orangnya kok enggak. Nah, ini masih ambigu ya. Kabarnya Rabu nanti akan dihadirkan kembali karena di kesaksian dia yang lalu ini meninggalkan persidangan setelah menerima telepon, entah telepon dari mana. Nah, pada hari ini Senin 16 Juni 2025
ada 3 saksi yang dihadirkan, Rosidin, Sugiarto, dan Ilham. Untuk Rosidin dan Sugiarto masih sama dengan kesaksian di waktu persidangan Pak Yosep ya. Kalian bisa cek. Yang mau saya bahas di sini adalah kesaksian Ilham, di mana di sini ternyata Ilham ini terkonfirmasi terekam CCTV yang melintas di pagi itu tanggal 18 di Jalan Cagak, artinya melewati TKP. Sesuai keterangannya, awal-awal kasus ini mencuat, dia pernah menulis komentar di salah satu konten kreator YouTuber, itu mengatakan melihat orang di bawah pohon jambe di depan TKP ya. Saat itu dia mengantar adiknya. Orang itu adalah Pak Yosep, dan pulangnya pun masih melihat orang yang sama di dekat mobil Alfa. Saat itu sebenarnya si Ilham ini tidak mengenal siapa Pak Yosep ya, karena Ilham sendiri itu bukanlah asli orang Jalan Cagak Subang. Kalau nggak salah dia dari Cisalak. Kebetulan dapat istri orang sana dan mungkin tidak mengenal satu persatu. Bagaimana dia bisa menyebutkan itu adalah Pak Yosep ini setelah melihat media-media menyiarkan kasus ini? Karena dia berkomentar di kolom komentar YouTuber Kopi Amalia ini, itu setelah beberapa minggu setelah kejadian. Jadi dia sudah mengetahui tuh, oh yang itu yang saya lihat itu ternyata Pak Yosep ya. Makanya dia berkomentar seperti itu, melihat Pak Yosep di bawah pohon jambi. Nah, jamnya sendiri ini sangat menarik untuk dikupas, karena di CCTV itu menunjukkan jam 6 kurang. Sampai TKP bisa jadi jam 6-an ya, kalau jaraknya itu 5 menit, atau mungkin kurang dari jam 6. Sedangkan Pak Yosep sendiri membuat alibi, mengaku jam 6.58 itu masih ada di rumah istri mudanya menelpon caddy golf yang katanya mau janjian main golf. Nah, ini sangat tidak berkesesuaian. Ada beberapa yang tidak berkesesuaian dengan screenshot CCTV jok motor yang menunjukkan di situ saat itu jam 6.50 ya. Jam 6.50 itu sudah terpantau CCTV. Apakah jamnya itu sudah dikalibrasi ya, jam real atau tidak? Tapi kalau dikaitkan dengan keterangannya, ini tidak matching. Jam 6.58 dia masih di jengkol. Di screenshot CCTV itu menunjukkan jam 6.50. Nah, sedangkan si Ilham ini menunjukkan jam berapa? Kurang dari jam 6 atau jam 6 lebih. Pulangnya pun masih melihat orang yang sama. Artinya keterangan Pak Yosep dengan keterangan saksi-saksi ini berbeda, apalagi kalau ditambah dengan keterangan si Angger yang melihat CCTV-nya bahwa itu melihat Pak Yosep di seberang jalan sekitar jam 6. Nah, dari keterangan-keterangan ini ditambah alat bukti lain atau petunjuk lain, yaitu noda darah yang ada di kaosnya, noda darah korban. Mungkin ini yang membuat hakim meyakini bahwa Pak Yosep itu adalah pelakunya, ditambah keterangan GC. Menurut kalian gimana? Si Ilham ini banyak yang menilai dia ini jujur dari awal seperti itu ya. Di CCTV terpantau dia memakai motor putih lintas TKP. Dan juga sempat si Ilham ini diwawancarai oleh konten kreator lainnya, kalau nggak salah itu MBS, mungkin kalau belum di take down ada, itu pernah diwawancarai, dan awal-awal memang tersiar seperti itu. Si saksi ini memang melihat sosok Pak Yosep di depan TKP pagi itu. Nah, makanya Pak Yosep sekarang divonis 20 tahun penjara. Sudah kasasi ditolak, banding ditolak, tinggal PK. Lantas apa kaitannya dengan persidangan Abi? Selain Abi ini yang memberatkan dia adalah keterangan Danu dan beberapa orang lainnya, ini masih kita tunggu apakah dengan dihadirkannya berkaitan dengan Pak Yosep ini, majelis hakim ini ingin memberitahukan ke khalayak ramai kepada PH-nya yang sekarang berganti bahwa urutannya tuh begitu ya, dari awal kejadiannya kayak apa. Sedangkan untuk Abi sudah disepil kesaksian dari Danu, Wegis, Dodo ini di persidangan Pak Yosep dulu itu yang menyetir mobil Alphard mirip Abi, dan sekarang
Itu keterangannya ambigu ya, nggak jelas, ragu-ragu. Itu penilaian saya. Ya, bahkan meninggalkan persidangan sebelum persidangan selesai setelah menerima telepon. Ada kata-kata kalau dibandingkan dengan foto mirip Abi, tapi kalau lihat orangnya nggak mirip. Nah, ini gimana? Apakah foto dan orang ini berbeda? Hari Rabu nanti ada isu yang mengatakan akan dihadirkan 2 saksi fakta walaupun tidak di BAP. Melihat dari namanya adalah nama perempuan. Fakta apakah ini? Fakta berkaitan dengan kasus Subang tentunya, tapi berkaitan dengan siapa? Melihat Bu Miminkah? Melihat Arigikah? Melihat Abikah? Melihat Pak Yosepkah? Atau bagaimana? Kita tunggu hari Rabu ya. Yang jelas di sini untuk kesaksian Ilham ini sangat berkesesuaian dengan CCTV yang ditampilkan. Ilham ditanya kecepatan saat itu motornya itu sekitar 40 km dengan kondisi jalan yang kurang bagus dan juga kadangkala memperlambat. Saya pernah mempraktekkan naik motor 50-55 km itu masih bisa lihat ke depan itu antara ke kanan atau ke kiri. Ya kita tidak perlu begini-begini. Kita cukup mata kita aja yang begini. Itu sebenarnya masih kelihatan, apalagi kalau di pagi hari. Nah ini saya praktekkan dulu setelah mendengar kesaksian Wildan yang saat itu di sekitar jam 11-an melihat bayangan orang depan TKP. Ada 3 perempuan, 2 laki-laki yang sekarang juga masih menjadi misterius. Nah sayangnya ini tidak dihadirkan dalam persidangan ya. Coba dihadirkan biar dikejar. Apakah benar kesaksian dia itu? Apakah ada CCTV yang memantaunya? Ini sampai sekarang tidak dihadirkan ya, saksi Wildan. Nah saat itu saya praktekkan untuk itu. Ya kalau malam sih wajar ya, berarti hanya lihat bayang-bayang karena agak gelap. Tapi si Ilham ini kecepatannya di bawah itu 40. Tadi pulang kerja juga saya praktekin, apakah saya masih bisa melihat kanan kiri? Masih bisa. Coba aja dipraktekkan. Bukan berarti begini-begini ya. Artinya dari jarak motor itu kita melihat ke sudut kanan ke sudut kiri ini masih kelihatan. Apalagi kalau dia arahnya ke Jalan Cagak, terus TKP itu ada di sebelah kiri dia, itu dekat benar dengan posisi dia. Ini analisa saya. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira dengan kecepatan antara 35 sampai 40, apakah kalian masih bisa melihat sudut kanan, sudut kiri dan depan? Saya pikir bisa. Nah, kesaksian lain yaitu Sugiarto dan Rosidin. Sugiarto adalah pecel lele. Ini masih sama ya, kesaksiannya memang karena dia ini pedagang, tidak memperhatikan yang beli itu siapa-siapa aja ya, tidak mengetahui lah. Sedangkan Rosidin ini pemilik warnet, tempat biasa Danu nongkrong. Yang menarik memang kesaksian Ilham. Nah kabarnya hari Rabu besok selain 2 saksi fakta yang kemungkinan perempuan, tapi ini tidak bisa dipaksa, Dodo juga akan dihadirkan kembali karena keterangannya belum bisa secara konkret, secara utuh diterima ya, karena dia meninggalkan persidangan sebelum selesai. Ya mudah-mudahan di hari Rabu nanti ada hal-hal yang memperkuat keterlibatan Abi. Tentunya kita harapkan dari JPU bisa membuktikan bahwa Abi memang terlibat. Begitu juga dengan PH-nya. Kalau memang memiliki petunjuk ataupun alat bukti yang menunjukkan klien tidak bersalah, ya silahkan. Dan semoga hakim segera mengambil keputusan agar masalah ini tidak berlarut-larut. Karena apa? Keputusan untuk sidang Abi ini, kalau Abi itu bebas, bisa jadi peradilan yang sudah berjalan untuk Pak Yosep dan Danu untuk ditinjau kembali, karena keputusannya adalah secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana bersama-sama. Jadi kalau salah satu terbukti tidak bersalah, artinya tanda tanya. Tapi kalau Abi ini divonis salah, kemungkinan yang 2, Mimin dan Arigi, segera akan disidang. Kita lanjut di video-video berikutnya. Kita kawal terus kasus Subang, semoga segera selesai, tuntas dan transparan, agar tidak lagi menimbulkan suatu pro kontra yang sangat nggak enak ya
sesama netizen, kadangkala ada hujat menghujat ya, ada saling sindir menyindir di komal-komal, di live YouTube. Ini sangat tidak nyaman sekali. Karena apa? Dulu kasus sebelum ada pengakuan ini sangat kompak, netizen segera tuntaskan agar kedua korban mendapatkan keadilannya. Tapi sekarang setelah ada pengakuan, ada persidangan, justru ini terpecah. Mudah-mudahan kepolisian, kejaksaan bisa membuktikan siapa sih pelakunya. Ya, 2 sudah putus pengadilan ya. Tinggal yang 3 nih. Sebatas mana keterlibatan mereka, semoga bisa dibuktikan. Kalau main prediksi-prediksi, saya yakin dari keterangan-keterangan yang ada ya, Pak Yosef sudah divonis 20 tahun penjara karena saat itu Pak Yosef itu mengaku ada di rumah bersama Abi dan Bu Mimin. Bisa jadi nasib ketiga orang ini sama dengan Pak Yosef. Saya kira itu dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.